Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat selalu ya. Baik anak-anakku semuanya, di kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang menemukan kalimat utama. Nanti kita akan belajar tentang hal tersebut. Sudah siap semuanya? Siap ya? Pak Eman harap kalian tetap semangat untuk selalu belajar dari rumah. Kita mulai pelajarannya ya. Pak Eman sudah ditunggu teman kita ini. Oke? Kita ke kompetensi terlebih dahulu. Nah, di sini kalian diharapkan yang pertama dapat mampu membaca teks secara intensif, yang kedua mampu menjawab pertanyaan sesuai isi teks, yang ketiga mampu menemukan kalimat utama. Itu indikator yang diharapkan dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama kita ke materi terlebih dahulu anak-anakku. Nah, kita ke pendahuluan dulu ya. Hai teman-teman. Hai. Tahukah kamu cara yang mudah untuk memahami apa yang kita baca? Caranya adalah dengan mengenali ide-ide dalam teks bacaan. Di antara ide-ide tersebut, ada yang merupakan ide pokok atau ide utama. Dengan mengenali ide pokok, kita jadi tahu tentang apa isi dari setiap paragraf yang kita baca. Di mana letak ide pokok pada teks bacaan? Ide pokok dapat kita temukan dalam kalimat utama. Kali ini kita akan belajar menemukan kalimat utama. Apa sih kalimat utama itu? Bagaimana cara menemukan kalimat utama? Di mana letak kalimat utama? Kalian akan menemukan jawabannya setelah belajar materi kali ini. Agar kalian dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka bersiaplah untuk belajar. Semangat ya! Oke, kita semangat. Teman-teman, sebelum kita belajar untuk menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf, sebaiknya kita membaca teks secara intensif terlebih dahulu. Anak-anak, membaca secara intensif yaitu membaca secara cermat, sungguh-sungguh dan terus-menerus sehingga betul-betul memahami bacaan tersebut. Nah, anak-anak, sekarang bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Oke, sekarang kalian baca teks tersebut dengan cara pause HP kalian ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, bisa di pause dulu HP-nya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah ya, kita lanjut. Ini tadi contoh teks bacaan. Nah, tadi kita sudah membaca intensif. Kita lanjut ke menemukan kalimat utama. Teman-teman, bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Semangat. Yuk kita lanjutkan lagi materinya. Anak-anak, sebelum kita memulai kalimat utama, kita temukan dulu ide-ide yang ada dalam sebuah paragraf. Dari ide-ide tersebut, kita akan menemukan ide pokok atau utama dan ide penjelas. Coba kalian baca dulu ini. Oke, sudah ya. Nah anak-anak, setelah kita temukan ide-ide dari paragraf tersebut, yuk kita tentukan ide pokoknya. Ide-ide dari paragraf yang tadi, yang pertama adalah Reno nakal dan ceroboh. Yang kedua, Reno makan sambil berdiri dan membuang bungkusnya sembarangan. 3. Reno pulang sekolah. 4. Reno mempunyai niat yang jahat. 5. Reno ingin mencuri mangga. Nah, itu ide-ide dari paragraf tadi. Ide pokok paragraf tersebut adalah Reno nakal dan ceroboh. Nah, ini yang pertama ini. Kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini merupakan penjelasan dari nakal dan ceroboh. Makanya ide pokok paragraf tersebut adalah Reno nakal dan ceroboh. Itu maksudnya. Karena kalimat utama ini terletak di awal paragraf, maka paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif. Kita lanjut. Anak-anak, sebelum kita memulai kalimat utama, kita temukan dulu ide-ide yang ada dalam sebuah paragraf. Dari ide-ide tersebut, kita akan menemukan ide pokok atau utama dan ide penjelas. Pause HP kalian, kemudian baca ini. Oke, sudah ya, kita lanjut. Nah anak-anak, setelah kita temukan ide-ide dari paragraf tersebut, yuk kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf tersebut adalah Harun dan Burhan gemar bermain sepak bola.
yang terdapat dalam kalimat Harun dan Burhan memang gemar bermain sepak bola. Nah, anak-anakku semuanya, dari paragraf itu tadi yang ada 5 kalimat ini, ternyata kalimat yang kelima, Harun dan Burhan gemar bermain sepak bola, ini merupakan inti ide pokoknya. Mengapa? Karena di kalimat 1, 2, 3, 4 ini menjelaskan tentang Harun dan Burhan gemar bermain sepak bola. Gitu ya. Kita lanjut. Karena kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf, maka paragraf tersebut termasuk paragraf induktif ya. Jadi yang bacaan pertama tadi merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal. Kemudian yang ini itu merupakan paragraf induktif karena kalimat utamanya itu terletak di akhir ya. Tadi kita sudah menemukan kalimat utama ini ya. Kita kembali ke menu utama berarti sini. Nah, kita masuk ke latihan. Nah, setelah teman-teman mempelajari materi tentang menemukan kalimat utama, cobalah kalian kerjakan latihan berikut ini. Pasti kalian bisa. Tetap semangat ya. Oke, kita coba ya. Berikut adalah hal yang menimbulkan kemacetan, kecuali apa ya? Oh, benar. Lanjut. Tempat yang disediakan untuk para pejalan kaki disebut apa coba? A. Trotoar, B. Zebra cross, C. Terminal, D. Halte. Apa ya? Nah, ini jawabannya trotoar ya. Kita lanjut. Kemacetan lalu lintas sehari-hari biasanya terjadi pada jam-jam. Kalau di kebun nggak ada macet, tapi kalau di kota-kota besar pasti ada macet. Kita coba ini, berangkat sekolah dan kerja. Benar sekali jawabannya. Baik, kita ke simulasi ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai isi teks Mangga milik Eyang Kakung yang telah kalian baca tadi, maka cobalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, kita coba jawab. Nah, ini kita cari kalimat utamanya yang mana. Kalian baca dulu. Oke, kita jawab. Yang mana kira-kira? Kita cek. Oke, kalian baca dulu teks yang kedua dan ketiga. Pause dulu HP kalian. Sudah ya, kita lihat. Oke, kita cek. Menurut Pak Iman ini yang keempat. Untuk teks ketiga, menurut Pak Iman yang kalimat yang kelima ini. Kita cek yang keempat. Menurut Pak Iman yang pertama ini. Oke, kita periksa jawabannya. Oh, benar semua. Teks yang pertama, kalimat utamanya adalah kalimat pertama ini. Teks yang kedua, kalimat utamanya adalah kalimat keempat yang ini. Teks yang ketiga, kalimat utamanya adalah yang kelima ini, yang ini. Hari itu Mubi akan menghadapi semester. Teks yang keempat, kalimat utamanya adalah yang pertama ini. Setiap hari Jumat sekolah kami mengadakan kegiatan Jumat bersih. Oke anak-anakku semuanya, itulah tadi kita sudah belajar cara menemukan kalimat utama. Pak Iman harap dengan pembelajaran ini kalian lebih memahami tentang kalimat utama. Dan Pak Iman harap ketika kalian nanti membaca suatu bacaan teks yang panjang, kalian paham maksud dari bacaan tersebut. Oke ya, cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.